Chapter 506. Awan gelap yang tebal menumpuk lapis demi lapis dan menyelimuti seluruh langit. Kadang-kadang, akan ada kilatan petir sepanjang 10 kaki yang berkelok-kelok melalui awan gelap, seperti ular piton raksasa berwarna perak. Itu akan merobek langit, dan cahayanya yang tajam menusuk mata akan menutupi seluruh pegunungan di bawah kekuatan surgawi yang cemerlang. Di bawah lingkungan yang sangat liar seperti ini, bahkan magical beast asli dari pegunungan yang dalam tidak berani muncul secara sembarangan. Semuanya menyusut di dalam gua mereka. Ada suara gemuruh pelan yang mengikuti angin ini saat angin itu menyebar ke seluruh pegunungan. Sebatang pohon kecil tumbang, tanpa alasan, tidak jauh dari tubuh Xiao Yan. Setelah itu dilemparkan dengan keras ke puncak gunung. Tidak ada suara sedikit pun yang dikirim dari bawah bahkan setelah sekian lama. Xiao Yan duduk bersila di atas batu hijau. Tangannya memegang erat gulungan berwarna perak itu. Di bawah cuaca buruk seperti ini di mana kilat terjadi secara bersamaan, gulungan ini, yang biasanya tampak tua dan biasa, secara bertahap memancarkan kehangatan yang samar. Kadang-kadang, Xiao Yan bahkan bisa melihat benang petir berwarna perak yang sangat kecil berkedip-kedip dari dalam saat tatapannya meliriknya. Xiao Yan mengangkat kepalanya. Dia memandangi langit yang tertutup awan gelap dan petir. Dia menghembuskan nafas panjang saat dia menopang tangan kanannya di pahanya. Dia bisa merasakan sedikit gemetar di tangannya. Dalam cuaca dan lingkungan seperti ini di mana petir yang sangat menakutkan bisa datang setiap saat, hatinya jelas tidak setenang apa yang dia tunjukkan di permukaan. Guru, kapan saya harus mulai? Xiao Yan memegang gulungan berwarna perak di tangannya. Pada saat ini, 4 kata kuno, gerakan 3000 petir, pada gulungan itu tampak ingin melompat keluar, berulang kali mengeluarkan retakan perak samar. Kamu bisa mulai. Hati-hati. Kekuatan angin petir ini tidak menakutkan seperti api surgawi, tapi juga sangat sombong. Jika Anda tidak berhati-hati, hidup Anda mungkin dalam bahaya. Suara serius Yao Lao terdengar di dalam hati Xiao Yan. Iya, Xiao Yan mengangguk sedikit. Di dalam hatinya, dia dengan jelas tahu bahwa jika dia ingin mendapatkan kekuatan, secara alami tidak mungkin semuanya berjalan mulus. Meskipun dia telah memperoleh mantra api, semacam metode ki misterius yang dapat menelan api surgawi, setelah bertemu Yao Lao saat itu, dia perlu menggunakan hidupnya untuk berjudi berkali-kali selama evolusi ki metode. Karena itu, bahaya ini tidak lagi membuatnya takut. Dia percaya bahwa karena api inti teratai hijau yang menakutkan itu tidak membakarnya sampai mati, petir angin saat ini tidak cukup untuk menyebabkan Xiao Yan mundur di tengah jalan meskipun itu sangat sombong. Buka gulungan itu dan letakkan di kakimu. Selama ini, kekuatan petir angin adalah yang terkuat. Anda tidak perlu mengarahkannya. Benang petir yang tersembunyi di dalam gulungan akan secara otomatis melonjak keluar. Pada saat itu, Anda akan mengambilnya saat berkedip. Setelah itu, yang perlu Anda lakukan hanyalah menyerapnya ke dalam tubuh Anda dan memurnikannya. Yao Lao berbicara tentang semua langkah pemurnian sekaligus. Xiao Yan mengulanginya sekali di dalam hatinya. Setelah menyadari bahwa tidak ada yang kurang, dia akhirnya mengangguk dengan berat. Kedua tangannya memegang gulungan itu dan membuka permukaan gulungan itu, di mana air obat khusus dengan beberapa sifat penyegel telah ditempelkan di atasnya secara tiba-tiba. Saat gulungan itu dibuka, cahaya perak kuat yang menusuk mata keluar secara eksplosif dan tiba-tiba. Segera, itu berubah menjadi pilar energi petir kasar berwarna perak yang melesat ke lapisan tebal awan gelap. Pilar cahaya yang kuat membuatnya sedemikian rupa sehingga orang masih bisa melihat dengan jelas area yang jauhnya lebih dari 50 km. Tindakan aneh yang tiba-tiba meletus dari gulungan itu menyebabkan Xiao Yan sangat terkejut. Ekspresinya juga memucat. Namun, beruntung pilar petir tidak bertahan lama sebelum dengan cepat menyusut kembali dari awan gelap dengan suara "Ci". Akhirnya, itu sekali lagi kembali sepenuhnya ke dalam gulungan.
Melihat gulungan itu kembali normal, Xiao Yan akhirnya diam-diam menghela nafas lega. Dia mengusap keringat dingin di dahinya. Tempat ini tidak terlalu jauh dari wilayah sudut hitam. Jika dia akan membuat seseorang khawatir, kemungkinan situasi yang tidak terduga dan tidak diinginkan akan terjadi lagi. Xiao Yan dengan jelas memahami tingkat keserakahan orang-orang itu di wilayah sudut hitam. Tentu saja, hal yang menyebabkan hati Xiao Yan merasa agak bersalah adalah bahwa gulungan skill Do kelincahan ini memiliki asal yang teduh. Setelah melakukan tindakan memblokir jalan dan merebut harta karun di daerah sudut hitam, Xiao Yan jelas tahu bahwa dia dan Sekte Darah diam-diam telah mencapai titik di luar rekonsiliasi. Xiao Yan tidak percaya bahwa ayahnya akan dengan mudah melepaskannya setelah dia membunuh putranya. Saat ini, pemimpin Sekte Darah itu masih belum menyadari bahwa dia adalah pembunuh rahasia. Jika tidak, kemungkinan orang itu akan dengan paksa menemukannya dan membunuhnya, bahkan jika dia adalah seorang siswa di Akademi Jianan. Xiao Yan menarik pikirannya saat pandangannya beralih ke gulungan yang ditempatkan di depannya, hanya untuk sedikit terkejut. Mungkin itu karena action yang tidak biasa tadi, tapi gulungan berwarna perak saat ini sudah terbungkus dalam cahaya berwarna perak yang samar. Permukaan cahaya itu memiliki bentuk yang samar dan aneh yang terwujud. Namun, jika seseorang melihatnya dengan hati-hati, dia tidak akan tahu apa itu. Ketika dia mengingat instruksi Yao Lao sebelumnya di dalam hatinya, Xiao Yan menghirup udara dalam-dalam, dan mulai menenggelamkan pikirannya ke dalam tubuhnya dan menenangkan hatinya. Kekuatan spiritualnya pecah dari tubuhnya dan dengan kuat menutupi batu hijau ini. Bahkan partikel pasir yang jatuh di wilayah ini tidak akan bisa lepas dari persepsi spiritual Xiao Yan. Tidak lama setelah Xiao Yan memasuki kondisi fokus, cahaya berwarna perak pada gulungan itu menjadi semakin kuat dengan kilatan petir di langit. Pada akhirnya, gulungan itu benar-benar melayang perlahan, mencapai setinggi dada Xiao Yan sebelum berhenti. Saat cahaya berwarna perak menjadi semakin kuat, gambar yang terlihat samar-samar di permukaan juga menjadi semakin jelas. Ketika seseorang melihatnya dalam keadaan ini, itu sebenarnya seperti banyak sosok manusia dalam berbagai jenis bentuk lari. Meskipun posisinya berbeda, kaki mereka semua ditutupi oleh ular sanca kecil berwarna perak, seperti kilat dan listrik. Cahaya itu bergerak sedikit, menyebabkan sosok manusia tampak seperti hidup. Dengan sedikit fluktuasi udara, banyak sosok manusia energi menerobos kekangan cahaya dan bergegas langsung menuju langit yang jauh. Kecepatan sosok manusia ilusi begitu cepat sehingga menakutkan. Seolah-olah itu benar-benar mengabaikan jarak di luar angkasa. Dalam sekejap, sosok manusia ini keluar dari dalam area yang dicakup oleh persepsi spiritual Xiao Yan. Meskipun Xiao Yan sudah lama memasuki kondisi terfokus dan telah merasakan sosok manusia energi itu begitu mereka bergegas keluar dari cahaya, dia memiliki kemampuan untuk menghentikannya sama sekali adalah masalah lain dari merasakannya. Saat doki di tubuh Xiao Yan menyembur keluar dari telapak tangannya, sosok manusia energi itu sudah keluar dari radius serangnya. Wajah Xiao Yan segera dipenuhi dengan keterkejutan. Mengentalkan. Saat Xiao Yan merasa kaget dan kesal, suara familiar Yao Lao tiba-tiba terdengar. Ada kekuatan spiritual yang kuat yang terkandung dalam suara lama ini. Selain itu, angin bahkan akan berhenti tiba-tiba di semua wilayah tempat suara itu lewat. Angin liar menjadi tenang. Sosok manusia energi yang hendak terbang ke langit juga menjadi diam. Dalam sekejap, sosok manusia energi ini stagnan di udara sambil membentuk berbagai jenis postur aneh. Kembali, suara rendah dan dalam Yao Lao terdengar sekali lagi. Kekuatan spiritual yang kuat yang pada dasarnya sepenuhnya menutupi seluruh puncak gunung ini bergegas kembali dengan ganas. Mengikuti menyusutnya kekuatan spiritual, sosok manusia itu tampaknya telah menerima kekuatan tarik yang sangat kuat saat mereka dilempar dan dikirim terbang sampai semuanya dituangkan ke kepala Xiao Yan.
Hati Xiaoyan masih terkejut dengan kekuatan spiritual Yao Lao yang sangat menakutkan itu ketika pikirannya yang terjaga luas bergetar. Segera, rasa pusing melonjak. Dia bisa melihat beberapa sosok manusia yang sangat aneh yang memancarkan gambar dengan cara yang samar. Namun, dia tidak mengingat banyak dari mereka dalam keadaan linglung. Rasa kantuk yang hanya berlangsung beberapa saat sebelum gambaran sosok manusia yang muncul di benaknya juga berangsur-angsur menghilang. Xiaoyan secara bertahap bangun dari rasa kantuknya. Petir masih berkedip di langit. Awan hitam pekat dan pekat tampaknya menekan jantung seseorang, menyebabkan seseorang mengalami kesulitan bernapas. Kekuatan spiritual guru sangat kuat. Jika kita hanya membahas tentang kekuatan spiritual, kemungkinan tidak banyak orang di benua Dolki ini yang dapat membandingkan dengannya. Tidak heran dia mampu bersaing dengan elit Dozong hanya dengan kekuatan spiritual ini. Xiaoyan sekali lagi mengingat kekuatan spiritual, yang pada dasarnya menyebabkan ruang menjadi stagnan sebelumnya, dan keheranan tanpa sadar melintas di benaknya. Berhenti memiliki pikiran acak. Petir angin telah bergerak bersama dengan gambar-gambar itu dan memasuki tubuh Anda. Cepat dan perbaiki mereka. Tangisan rendah Yao Lao tiba-tiba terdengar di hati Xiaoyan. Tangisan Yao Lao baru saja terdengar saat tubuh Xiaoyan tiba-tiba menjadi diam. Wajahnya memerah ungu merah. Seutas petir kecil yang telah menyusut berkali-kali benar-benar melintas di matanya. Tangan Xiaoyan dengan cepat membentuk segel pelatihan. Dia sangat mahir dalam membentuknya sehingga tertanam di tulangnya. Pikirannya memasuki tubuhnya dengan cara seperti kilat. Mengikuti jalan masuk pikirannya ke dalam tubuhnya, kristal Do di dalam pusaran di tubuhnya juga dengan cepat bergetar. Do Qi berwarna hijau yang kuat meledak. Aliran bergolak yang seperti air banjir mengalir ke banyak jalur Qi-nya. Akhirnya itu berubah menjadi bentuk seperti kapsul yang mengelilingi seutas benang energi samar berwarna perak di persimpangan pembuluh darah. Karena Yao Lao telah mengingatkannya pada waktunya, berbagai kekuatan petir angin yang diam-diam bersembunyi di dalam tubuhnya dikelilingi oleh Xiaoyan sebelum mereka dapat membentuk kekuatan penghancur yang kuat. Xiaoyan tidak bisa membantu tetapi merasa beruntung ketika dia melihat fluktuasi yang semakin kuat yang menyebar dari area di mana benang-benang energi berwarna perak itu bertahan. Hiss, mendesis. Energi berwarna perak yang tidak jelas itu berulang kali berputar dan mengeluarkan suara mendesis aneh yang tak henti-hentinya, seperti ular piton besar yang tertanam. Di bawah suara aneh yang dipancarkan oleh energi berwarna perak, Xiaoyan agak terkejut menemukan bahwa Do Qi yang mengelilingi yang pertama benar-benar mulai bergetar samar. Cara itu sepertinya membuat takut. Pada satu pandangan, itu seperti sekelompok besar domba yang mengelilingi ular piton. Yang sangat ganas dan sangat besar, takut bahwa pihak lain akan membalas dan menyebabkan kematiannya setiap saat. Benang-benang energi berwarna perak yang tidak jelas itu juga tampaknya merasakan getaran dari Do Qi di sekitarnya. Dalam sekejap, mereka tiba-tiba melonjak. Dimanapun cahaya perak yang kuat lewat, Do Qi yang berwarna hijau akan segera menyusut kembali. Setelah melihat tindakan mengelak dari Do Qi ini, suara mendesis di dalam cahaya perak juga menjadi semakin intens. Seolah-olah cahaya perak itu tertawa dengan arogan. Reaksi seperti manusia semacam ini menyebabkan Xiaoyan sangat terkejut. Namun, selain terkejut, Xiaoyan juga memiliki senyum dingin yang samar. Seutas petir angin sebenarnya sombong ini. Dengus pelan terdengar di dalam tubuhnya. Setelah mendengus ini, Do Qi yang mengelilingi energi berwarna perak tiba-tiba berfluktuasi secara intens. Segera, Do Qi menjadi sedikit terdistorsi dan gumpalan api berwarna hijau diam-diam menyebar dari dalamnya. Mengikuti kemunculan nyala api berwarna hijau, energi berwarna perak tampaknya telah menerima kejutan. Cahayanya yang terang dengan cepat menyusut kembali. Dihadapkan dengan penarikan energi berwarna perak, api hijau Do Qi tampaknya telah berubah dari seekor domba menjadi serigala yang ganas dan lapar dalam sekejap ini. Itu ditutup dengan keras, satu langkah pada satu waktu,
bersiap untuk melompat dengan penuh semangat ke depan setiap saat. Chapter 507. Mengikuti kemunculan api hijau, Doki yang berwarna hijau langsung berubah dari domba yang lembut menjadi serigala lapar yang ganas. Itu segera mulai membentuk-bentuk seperti kapsul saat itu mengelilingi benang energi berwarna perak samar yang tertinggal di tengah. His mendesis. Dihadapkan dengan api hijau Doki yang berkerumun, energi berwarna perak agak tidak terkendali karena sekali lagi meletus dengan cahaya yang kuat. Itu seperti landak yang merasakan bahaya, memasang paku di tubuhnya dengan tujuan untuk menakut-nakuti musuh. Namun, setelah api berwarna hijau bercampur dengan Doki saat ini, pemaksaan tertentu yang terkandung dalam energi berwarna perak tidak lagi menimbulkan tekanan sedikit pun pada yang pertama. Sebaliknya, ketika cahaya intens berwarna perak melonjak, nyala api berwarna hijau di dalam Doki tampaknya telah diprovokasi saat dikerumuni dengan suara Chi. Kuas pertama dari dua jenis energi menyebabkan riak energi dipancarkan dengan cepat. Namun, ada Doki yang menghalangi semuanya, yang mencegahnya menyebabkan banyak kerusakan pada bagian dalam tubuh. Api hijau dan energi berwarna perak saling terkait satu sama lain. Hanya dalam waktu singkat, cahaya kuat berwarna perak mulai menunjukkan tanda-tanda kekalahan saat cahayanya berulang kali menyusut. Dalam waktu kurang dari 1 menit, energi berwarna perak berakhir dengan kekalahan total dalam pertarungannya dengan api hijau. Di bawah kendali Xiaoyan, api hijau mengejar cahaya berwarna perak setelah dimenangkan sebelum mengelilinginya dan menyusut menjadi bola kecil yang hanya seukuran 2 tangan. Inti kekuatan petir angin muncul di dalam bola. Pada saat ini, benang kekuatan kilat angin ini memiliki cahaya luar yang kuat yang dibakar oleh api hijau. Ketika kehilangan penutup cahaya berwarna perak, tubuh aslinya muncul dengan jelas di bawah fokus pikiran Xiaoyan. Itu adalah benang petir berwarna perak yang sangat kecil. Mungkin bisa dikatakan bahwa itu adalah petir berwarna perak dengan bentuk yang hanya sedikit berbeda dari ular kecil. Benang petir ini hanya berukuran sekitar setengah inci dan sangat kecil. Jika seseorang melihat sekilas secara kasar, kemungkinan benang ini bahkan tidak setebal jari Xiaoyan. Setelah kehilangan perlindungan energi di sekitarnya, benang petir berwarna perak ini dengan hati-hati bertahan di dalam tubuh, memutar dirinya menjadi ular petir kecil. Saat ular itu melebarkan mulutnya, sebenarnya ada suara samar angin petir yang keluar. Inilah kekuatan petir angin yang memang berbeda dari energi biasa. Meskipun tidak memiliki kecerdasan, ia dapat mengandalkan alur naluri di suatu tempat untuk melakukan sesuatu. Pikiran Xiaoyan menyaksikan ular kecil petir ini yang tampaknya dikelilingi oleh sekelompok serigala lapar saat dia berbicara dengan cara yang agak terkejut di dalam hatinya. Bagaimanapun, itu adalah kekuatan yang terbentuk antara surga dan bumi. Semacam energi yang terbentuk dari kultivasi manusia seperti Doki, benar-benar akan mengalami kesulitan bersaing dengan jenis energi alam ini kecuali jika seseorang sudah berkultivasi ke tingkat yang sangat dalam. Tawa Yao Lao juga terdengar di hati Xiaoyan. Sungguh tak terduga bahwa api surgawi sebenarnya ganas ini. Bahkan kekuatan kilat angin yang sombong sedikit takut padanya. Dengan penindasan, api inti teratai hijau tidak akan terlalu sulit bagi Anda untuk menyerapnya, oleh karena itu, manfaatkan waktu yang Anda miliki. Xiaoyan mengangguk sedikit. Pikirannya perlahan menjadi fokus. Api hijau yang mengelilingi energi berwarna perak tiba-tiba bergetar. Segera, itu menerkam dengan cara yang bergejolak. Dengan satu mulut, ia menelan yang terakhir. Xiaoyan duduk bersila di puncak gunung. Tubuhnya kadang-kadang memiliki benang kilat yang tampaknya seperti zat di atasnya. Pada saat ini, petir di langit jauh lebih sedikit. Namun, hujan lebat seukuran kacang turun dengan deras di bawah penutup langit malam yang hitam pekat. Dalam sekejap, seluruh pegunungan ditutupi oleh angin liar dan badai yang dahsyat ini. Meskipun hujan sangat deras di dunia luar, area dalam radius 3 kaki di sekitar tubuh Xiaoyan sekering musim panas.
Semua hujan akan diuapkan menjadi kabut oleh suhu tinggi yang menyelimuti di dekatnya. Kabut ini akan langsung naik sebelum langsung dihancurkan oleh tetesan air hujan yang jatuh. Wajah Xiaoyan tegang saat tangannya, yang telah membentuk segel pelatihan, sedikit gemetar. Kadang-kadang, ada benang petir yang akan melesat dari jarinya sebelum menghilang dengan cepat. Waktu dengan cepat mengalir dalam kondisi pelatihannya. Awan yang hitam pekat dan pekat menjadi jauh lebih redup tanpa disadari. Badai yang dahsyat mengamuk selama 1 malam sebelum perlahan-lahan tampak lelah. Butuh jeda lama sebelum gelombang tetesan hujan turun. Itu tidak lagi memiliki momentum seperti sebelumnya. Awan gelap perlahan berenang di langit hitam yang dalam. Tiba-tiba, seberkas cahaya melewati awan gelap, dan melesat menuju lautan pepohonan yang tak berujung. Mengikuti kemunculan benang cahaya pertama, benang demi benang cahaya mulai menyebar dengan cepat. Tidak lama setelah itu, tampak seolah-olah benang cahaya pertama telah memulai reaksi berantai. Benang-benang itu menembus awan gelap sampai penuh dengan lubang. Akhirnya, awan tidak bisa menahannya lebih lama lagi karena benang benar-benar merobek awan. Dalam sekejap, cahaya hangat yang menusuk mata tersebar ke bawah, menutupi hutan ini, yang telah menahan kehancuran malam cuaca buruk. Sinar matahari yang hangat menyinari pemuda berjubah hitam, yang duduk bersila di puncak gunung. Tampaknya telah merasakan perubahan cuaca di dunia luar. Mata tertutup rapat pemuda itu bergerak sedikit. Seutas petir berwarna perak tertinggal di jarinya sebelum diam-diam memasuki tubuhnya dan akhirnya menghilang. Setelah menghilangnya petir berwarna perak, gemetar bulu mata pemuda berjubah hitam itu menjadi semakin intens. Sesaat kemudian, mereka akhirnya terlihat telah lolos dari pengekangan saat mereka membuka secara tiba-tiba. Segera, petir berwarna perak seperti zat membawa ketajaman yang sombong saat itu. Melesat dari matanya dan mencapai jarak total lebih dari 10 kaki. Petir berwarna perak hanya berlangsung sesaat sebelum tiba-tiba menghilang. Menyusul lenyapnya petir berwarna perak, sepasang mata hitam pekat itu sekali lagi turun ke dalam ketenangan. Segel yang dibentuk tangan Xiaoyan mengendur saat dia mengangkat kepalanya sedikit dan menatap sinar matahari hangat yang terpancar dari langit. Dadanya naik dan turun. Akhirnya, udara yang kacau bergerak di sepanjang tenggorokannya sebelum dimuntahkan. Setelah meludah keluar dari udara yang kacau ini, wajah Xiaoyan segera memiliki pancaran samar tambahan. Di bawah sinar matahari, itu tampak seperti batu giok, yang sangat menarik perhatian orang lain. Tubuh Xiaoyan bergetar sedikit dan tanpa. Tubuhnya yang duduk bersila berdiri seperti pegas. Dia memutar tubuhnya dan suara retakan yang dipancarkan dari antara tulang-tulangnya menyebabkan senyuman, yang terangkat di sudut mulutnya, sedikit mengembang. Xiaoyan perlahan mengulurkan telapak tangannya. Jari-jarinya mengusap lembut. Segera, seutas petir berwarna perak yang sangat samar yang membawa sedikit suara mendesis muncul dari jarinya. Apakah saya berhasil memperbaikinya? Xiaoyan menatap benang kecil kilat saat kegembiraan tanpa sadar melompat dari antara alisnya. Penyempurnaan kekuatan angin kilat ini tidak sesulit atau berbahaya seperti yang dia bayangkan. Apakah mata-mata luar biasa dari paviliun petir api menghentikan kemajuan mereka pada langkah ini? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa setiap orang memiliki api surgawi untuk membantu menekan kekuatan petir angin? Suara tajam Yao Lao tiba-tiba terdengar di dalam hati Xiaoyan. Kekuatan angin petir sangat sombong. Bagaimana Douqi biasa bisa menekannya? Jika Xiaoyan tidak memiliki api inti teratai hijau, tidak diragukan lagi ocehan seorang idiot jika dia ingin memperbaiki kekuatan petir angin untuk digunakan dengan cara yang begitu mudah. Xiaoyan tersenyum canggung saat mendengar Yao Lao menegurnya. Dia menyebarkan gumpalan energi dari ujung jarinya saat dia mengusap kepalanya dan berkata, "Guru, karena saya telah memperbaiki kekuatan petir, saya pikir saya harus bisa berlatih gerakan 3000 petir." Baik. Tentu saja, sukacita sekali lagi muncul di wajah Xiaoyan ketika dia mendengar ini.
Dia menundukkan kepalanya untuk mengambil gulungan berwarna perak di batu hijau hanya untuk sedikit terkejut. Saat ini, gulungan itu sudah menjadi hitam. Lupakan gambar di dalamnya, bahkan 4 kata, gerakan 3000 petir, di permukaan gulungan itu telah menghilang. Di mana barangnya? Xiao Yan buru-buru bertanya saat ekspresinya sedikit berubah saat dia melihat gulungan yang benar-benar kosong itu. Hal-hal itu sudah memasuki kepalamu. Bagaimana itu bisa tetap ada di gulungan? Tetap tenang dan ingat gambar-gambar dari kemarin malam. Mereka adalah bagian penting dari mempraktikkan gerakan 3000 petir. Sekarang setelah Anda memiliki kekuatan angin kilat, mempraktikkannya seperti air yang jatuh ke saluran pembuangan. Selama Anda berlatih keras dan memiliki bakat yang cukup, cepat atau lambat Anda akan dapat memasuki tingkat penguasaan penuh. Yao Lao menjelaskan tanpa daya. Hanya setelah dia diingatkan oleh Yao Lao, Xiao Yan tiba-tiba mengerti. Dia tertawa getir. Tampaknya dia menjadi jauh lebih bodoh setelah berlatih dalam badai sepanjang malam. Xiao Yan menghirup udara segar pagi hari. Dia mengangkat matanya untuk melihat lautan tanaman hijau yang membentuk hutan yang luas ini. Setelah hujan lebat sepanjang malam, hutan ini tampaknya memberi orang perasaan benar-benar baru. Tatapan Xiao Yan perlahan menyapu itu. Hatinya yang agak berfluktuasi juga berangsur-angsur menjadi damai. Mengikuti kedamaian pikirannya, mata Xiao Yan sekali lagi ditutup dengan lembut. Namun kali ini, kegelapan tidak muncul setelah dia menutupnya. Sebaliknya, seolah-olah dia telah memasuki wilayah berwarna perak. Di depannya, banyak sekali, berkedip, sosok manusia hidup dengan postur aneh muncul dengan cepat. Meskipun kilatan gambar itu sangat cepat, mereka akan dengan kuat membekas di hati Xiao Yan setiap kali mereka melakukannya. Mereka tidak lagi memiliki perasaan seperti kesurupan di mana dia berpikir bahwa dia akan melupakan saat dia berhenti melihat mereka. Tatapan Xiao Yan menyapu gambar sosok manusia yang berkedip ini dan menyadari bahwa benang cahaya berwarna perak dipancarkan dari bawah kaki mereka. Cahaya ini seperti akselerator yang membawa sosok manusia ini dalam penerbangan mereka. Mengubah tubuh menjadi penerangan, menggunakan hati untuk menggerakkannya. Setelah Xiao Yan dengan kuat mengingat gambar terakhir, gambar-gambar di depannya tiba-tiba berkumpul dengan cepat. Itu diaglomerasi menjadi 8 kata kuno yang bersinar dan berkedip. Tatapan Xiao Yan terfokus dengan kuat pada 8 kata perak besar di depannya. Itu lama kemudian sebelum Xiao Yan tampaknya telah memahaminya. Saat jantungnya bergerak, benang kekuatan petir angin yang halus mulai merembes keluar dari tubuhnya. Akhirnya, itu terbentuk menjadi benang-benang petir yang melilit permukaan tubuhnya. Saat cahaya muncul, akhirnya secara otomatis mulai turun. Hanya dalam sekejap, itu diaglomerasi menjadi sekelompok cahaya berwarna perak yang benar-benar membungkus tubuh Xiao Yan. Xiao Yan menunduk dan menatap cahaya berwarna perak yang benar-benar menutupi kakinya. Kaki kanannya membawa seutas benang busur aneh saat diangkat dengan lembut. Akhirnya, itu terbentuk menjadi postur yang benar-benar sama seperti pada gambar sebelumnya. Postur itu dipertahankan sesaat sebelum kaki Xiao Yan mendarat dengan lembut. Setelah kakinya mendarat, dia tiba-tiba merasakan pusing di benaknya. Ruang berwarna perak juga tiba-tiba hancur. Ketika tatapannya sekali lagi menjelajahi sekelilingnya, dia agak heran menemukan bahwa tubuhnya saat ini berada di udara di sekitar puncak gunung. Langkah lembut yang dia ambil sebelumnya benar-benar menyebabkan dia menyerang dari puncak gunung ke langit. Xiao Yan sedikit menundukkan kepalanya. Dia menatap jurang dalam tak berdasar di bawah puncak gunung dan wajahnya tiba-tiba memucat. Dia menoleh dengan perasaan agak terkejut, tapi dia tidak melihat sayap awan ungu memanjang dari punggungnya. Di ruang kosong ini, kilatan cahaya berwarna perak di bawah kakinya tampak tidak memiliki energi yang cukup. Setelah gemetar sejenak, tiba-tiba menghilang. Tubuhnya juga jatuh ke jurang yang dalam pada saat ini seperti burung yang sayapnya patah. "Ah, selamatkan aku!"
Sebuah ratapan sengsara tiba-tiba bergema di pagi yang ceria, jauh di dalam gunung. Chapter 508. Kabut berwarna putih samar menyebar di atas rawa yang ditutupi oleh bilah rumput hijau zamrud kecil. Angin lembut bertiup dan kabut putih naik sedikit. Akhirnya, mengikuti angin saat melonjak ke langit, menyebabkan rawa menjadi lebih jernih. Ci, sedikit suara, cici, tiba-tiba terdengar di dalam rawa yang tenang. Tidak lama setelah suara itu muncul, sesosok manusia hitam tiba-tiba melintas, membawa cahaya terang berwarna perak. Setiap kali langkah kakinya mendarat di rawa, petir yang berulang kali merentang dan muncul akan menyebabkan lumpur di dalam rawa mulai mendidih seperti air mendidih. Suara cici itu juga terpancar dari kontak. Kecepatan bayangan hitam itu sangat menakutkan. Saat dia berlari, dia langsung mencungkil selokan selebar 2 kaki di dalam rawa. Itu lama kemudian sebelum selokan panjang ini dikembalikan ke bentuk aslinya oleh rawa yang merayap. Di belakang orang itu, sekelompok besar ular berbisa berwarna hitam yang dikemas rapat berulang kali menerobos air. Mereka akan melebarkan mulut buas mereka dan banyak panah air yang dipenuhi bau busuk akan menciptakan angin kencang yang menembak dengan kejam ke punggung orang itu. Namun, jelas bahwa kecepatan panah air ini jauh lebih rendah daripada gerakan cepat sosok manusia. Karena itu, tidak ada satupun anak panah yang berhasil mengenai tubuh sosok manusia itu. Ledakan. Sosok manusia yang bergegas cepat tiba-tiba berhenti. Kakinya sedikit terpelintir dan tubuhnya condong ke lengkungan yang aneh. Setelah itu, dia menembak dengan eksplosif ke langit dengan suara yang dalam. Kakinya segera bergetar, dan dia tetap di udara dengan cara ini tanpa bergantung pada benda apapun. Meskipun sosok hitam itu dapat mempertahankan tindakannya untuk berhenti di udara selama kurang dari 10 detik, orang luar pasti akan sangat terkejut jika dia melihat ini. Tinggal di udara untuk sementara waktu tanpa bantuan Doki Wings atau benda lain akan membutuhkan setidaknya kekuatan Do Huang. Hanya jika seseorang menjadi dozong yang sangat kuat, seseorang akan memiliki kemampuan bertahan di udara untuk waktu yang lama. Setelah tubuh sosok hitam berhenti selama beberapa detik di udara, cahaya perak melintas dari bawah kakinya. Tubuhnya terpelintir dan dia muncul di pohon besar lebih dari 10 meter dari titik aslinya dengan suara, su. Jika bagian dari garis hitam samar masih tidak terlihat di udara, orang akan berpikir bahwa kecepatan ini telah menembus hambatan udara dan mencapai tahap teleportasi yang menakutkan. Haha, bagus. Itu layak menjadi teknik kelincahan Do kelas D. Kecepatan ini memang mulus dan cepat. Tawa terkejut terdengar saat kaki sosok hitam itu mendarat dengan mantap di dahan pohon. Gerakan 3000 petir, ini dibagi menjadi 3 tingkatan. Kilatan petir, kilat instan, dan 3000 petir. Ketika seseorang berlatih sampai tingkat terakhir, alam, 3000 petir, ia akan benar-benar sunyi saat ia melintasi ruang tertentu. Ini pada dasarnya tidak berbeda dengan teleportasi. Kecepatan seperti itu adalah sesuatu yang bahkan seorang elit dozong tidak berani meremehkannya. Lihat saja dirimu sekarang. Anda tidak berbeda dengan banteng yang penuh nafsu membajak ladang saat ia bergegas. Lupakan 3000 petir, kemungkinan Anda bahkan belum benar-benar memasuki tingkat pertama kilat petir. Sosok Yao Lao perlahan melayang di dahan pohon saat dia berbicara samar sambil melirik Xiao Yan, yang memiliki wajah penuh kegembiraan. Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya ketika antusiasmenya diredam oleh Yao Lao dengan cara ini. Dia sendiri merasa itu cukup bagus. Kecepatan sebelumnya adalah sesuatu yang, langkah peledak, tidak akan bisa mencapai bahkan jika itu ditampilkan pada puncaknya. Setelah hanya berlatih, gerakan 3000 petir, hanya selama 3 hari dan sudah mencapai kesuksesan ini, bukankah itu dianggap tidak buruk? Anda harus melihat di bawah kaki Anda. Yao Lao tanpa sadar menggelengkan kepalanya ketika dia melihat cara Xiao Yan saat dia tak berdaya menegur. Xiao Yan menunduk saat mendengar ini.
Sudut mulutnya langsung berkedut. Dia bisa melihat bahwa kakinya sebenarnya sudah tertutup lumpur. Lumpur itu lengket dan tebal dengan beberapa rumput menempel di sana. Gerakan 3000 petir, setenang batu dan bergerak secepat kilat. Ia tidak meminta keindahan dan hanya menginginkan kejutan, meminjamnya untuk menyakiti musuh. Yao Lao berkata dengan lemah, namun, lihatlah gerakan yang telah kamu buat sebelumnya. Tubuhmu masih lebih dari 100 meter jauhnya, tapi suaranya sudah ditransmisikan. Ini jelas tidak sesuai dengan tujuan berlatih, gerakan 3000 petir. Xiao Yan menggosok kepalanya dan tersenyum canggung saat melihat ekspresi Yao Lao, yang menunjukkan ketegasan yang samar. Dia tidak berani menyela. Karena kekuatan spiritual Anda yang kuat, kendali Anda atas energi di tubuh Anda juga sangat luar biasa. Oleh karena itu, kesalahan seperti itu, yang hanya dilakukan oleh seorang pemula, dianggap agak bodoh untuk dilakukan oleh Anda. Ingat, menekan kekuatan angin petir yang dipancarkan tanpa kendali, dan biarkan berkumpul di satu titik. Menggunakan kekuatan ledakan yang dipancarkan, itu akan meningkatkan kecepatan Anda dengan sangat cepat sehingga Anda akan menjadi orang tercepat di bawah kelas Douwang. Terlebih lagi, jika Anda mampu mencapai tahap ini, Anda akan dianggap telah benar-benar melangkah ke tingkat pertama, kilatan petir, dari gerakan 3000 petir. Yao Lao menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara yang dalam. Tentu saja, penjelasan yang saya berikan dengan mulut saya memang sangat sederhana. Namun, ada beberapa hal di antaranya yang mengharuskan Anda untuk memahaminya sendiri. Saya hanya bisa mengarahkan Anda untuk mengambil jalan yang paling efektif. Yao Lao secara bertahap melonggarkan nadanya saat dia berbicara dengan lembut. Xiao Yan menganggukkan kepalanya sedikit. Ekspresinya serius saat dia menangkupkan tangannya ke arah Yao Lao. Segera setelah itu, dia mundur selangkah dan duduk bersila di dahan pohon. Gerakan 3000 petir mungkin dapat menyebabkan kecepatannya meningkat pesat, tetapi konsumsi Douqi-nya juga mencapai jumlah yang cukup menakutkan. Xiao Yan diam-diam mengukur tingkat konsumsi sendiri. Dengan kekuatannya saat ini dari bintang 8 Dadoshi, kemungkinan dia hanya bisa bertahan selama 3-5 menit jika dia menggunakan gerakan 3000 petir tanpa istirahat. Setelah itu, dia akan kesulitan menampilkannya karena kelelahan Douqi-nya. Melihat bahwa Xiao Yan telah menutup matanya untuk melatih dan memulihkan Douqi-nya, Yao Lao diam-diam menghela nafas lega di dalam hatinya. Senyum tipis juga keluar dari sudut mulutnya. Hanya dalam 3 hari, Xiao Yan sudah hampir tidak bisa menampilkan gerakan 3000 petir. Meskipun dia hanya mengerahkan kekuatan angin petir dengan cara yang sangat kasar, kecepatan yang dia tunjukkan sudah bisa mengejar langkah peledak ketika yang terakhir digunakan pada potensi maksimumnya. Kemajuan pelatihan semacam ini sudah pada kecepatan yang sangat memuaskan. Namun, untuk tidak membiarkan kesombongan muncul di hati Xiao Yan karena dia baru saja mendapatkan harta langka semacam ini, Yao Lao hanya bisa menjadi individu berwajah hitam untuk sementara waktu agar Xiao Yan dapat menenangkan hatinya dan melatihnya. Tentu saja, efek dari tindakan Yao Lao ini memang tidak buruk. Setelah Xiao Yan selesai memulihkan Douqi-nya, kekuatan angin petir yang muncul di kakinya ketika dia sekali lagi berlatih, gerakan 3000 petir, jelas jauh lebih terkendali dibandingkan sebelumnya. Selain itu, kerusakan yang dia ciptakan saat dia bergegas melewati rawa juga secara bertahap menjadi lebih kecil. Bayangan hitam melintas di atas dan di bawah rawa yang luas. Petir berwarna perak itu seperti ular petir yang berulang kali meluncur dengan cepat melalui kakinya. Mengikuti latihan keras Xiao Yan dan aliran waktu, suara "cici" yang keluar dari rawa juga menjadi semakin lemah. Suaranya mungkin melemah, tetapi kecepatan bayangan hitam di atas rawa menjadi semakin menakutkan. Pada akhirnya, orang bahkan tidak bisa melihat garis hitam bolak-balik lewat.
Jika bukan karena banyaknya ular hitam yang berenang di dalam rawa, akan sangat sulit untuk menentukan posisi pasti Xiao Yan. Di bawah aliran waktu yang bertahap, gerakan 3000 petir, yang dipraktikkan oleh pemuda berjubah hitam itu jelas telah meningkat dari tidak mulus menjadi benar-benar memasuki penguasaan dasar. Ketika hari dia berhasil menguasainya tiba, dia akan seperti kilat dari jauh di langit, meledak entah dari mana dan mengejutkan benua. Hampir 1 bulan berlalu dengan cepat. Waktu tidak meninggalkan jejak di rawa itu. Namun, dari penampilan pria muda berjubah hitam, yang tangannya tergenggam di belakangnya saat kakinya berjalan di atas rawa seolah-olah itu adalah tanah datar, mudah untuk mengatakan bahwa memang ada sesuatu yang tertinggal selama ini, 1 bulan. Tangan Xiao Yan ditahan di belakang punggungnya saat kakinya menginjak rawa yang dipenuhi dengan daya isap yang aneh. Namun, dia tampak menginjak tanah datar yang kokoh dan tidak menunjukkan jejak tenggelam. Adegan aneh ini menyebabkan orang merasa terkejut. Jika seseorang memeriksa dengan cermat, seseorang akan menyadari bahwa di kakinya sebenarnya ada 2 kelompok cahaya berwarna perak seukuran telapak tangan. Gugusan cahaya berkedip-kedip dan banyak kilat seperti tangan bersinar berulang kali. Mereka kadang-kadang akan memasuki lumpur, menyebabkan lumpur di tempat itu bergolak. Rawa itu bergerak sedikit. Beberapa ular berbisa berwarna hitam dengan tubuh yang seluruhnya berwarna hitam pekat diam-diam bergerak dan menyembunyikan diri di bawah tempat Xiao Yan berdiri. Namun, saat mereka akan mencapai tujuan mereka, dengan mulut buas terbuka, cahaya perak di bawah kaki Xiao Yan sedikit bergetar. Beberapa utas cahaya berwarna perak meledak, dan memasukkan diri mereka ke dalam rawa, dengan mudah menembus kepala beberapa ular berbisa ini. Xiao Yan melirik mayat ular yang muncul dari rawa. Sudut mulutnya sedikit melengkung saat dia mengangkat kakinya perlahan. Dia ragu-ragu sejenak sebelum dia menghirup udara dalam-dalam dan menginjak kakinya dengan berat. Setelah menginjak kaki Xiao Yan, dia bisa melihat bahwa kelompok cahaya berwarna perak di bawah kakinya tiba-tiba menyusut secara eksplosif menjadi kurang dari setengah ukurannya. Itu hanya dipertahankan selama kurang dari 1 detik sebelum kelompok cahaya berwarna perak yang menyusut tiba-tiba melonjak keluar saat kaki kanan Xiao Yan diletakkan. Segera, suara petir angin rendah dan dalam menyebar, mengguncang area sekitar beberapa meter sampai sedikit berfluktuasi. Cahaya perak berkedip saat kaki Xiao Yan jatuh. Perasaan ilusi tiba-tiba dan anehnya muncul di tubuhnya. Pada saat ini, orang yang bermata tajam akan dapat melihat bahwa seketika tubuh Xiao Yan menjadi ilusi, cahaya berwarna hitam melintas melewati ruang. Sekitar 20 meter jauhnya, rawa itu tiba-tiba tertekan, membentuk 2 pusaran kecil. Sosok manusia hitam itu muncul seperti hantu saat dia muncul dengan tenang. Hal pertama yang dilakukan Xiao Yan setelah tubuhnya muncul adalah buru-buru berbalik. Tatapannya melihat bahwa ada bayangan ilusi berwarna hitam yang sangat samar 20 meter di belakangnya. Ketika dilihat dengan hati-hati, itu sebenarnya adalah bayangan. Apakah saya berhasil? Sebuah kegembiraan tanpa sadar muncul di wajah putih pucat Xiao Yan saat dia melihat bayangan berwarna hitam yang sangat samar itu. Dalam lebih dari 50 hari pelatihan di mana dia lupa tidur, dia telah memakan lumpur hitam dalam jumlah yang tidak diketahui dan tubuhnya telah digigit ular berbisa dalam waktu yang tidak diketahui. Namun, ketangguhan mengejutkan dari pemuda itu tidak memungkinkannya untuk mundur sedikit pun. Sekarang, akhirnya saatnya baginya untuk menuai hasilnya. Tubuh ilusi Yao Lao melayang di udara. Dia menundukkan kepalanya untuk menatap pemuda berjubah hitam yang wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan liar. Wajah acuh tak acuh tanpa sadar mengungkapkan senyum kecil. Dalam lebih dari 50 hari, Xiao Yan telah berhasil mencapai ranah tingkat pertama dari gerakan 3000 petir, kilatan petir. Kecepatan ini adalah sesuatu yang akan menempatkannya di antara salah satu yang terbaik bahkan di dalam paviliun petir angin. Namun,
Hanya hatinya yang tahu dengan jelas latihan keras macam apa yang harus dijalani oleh si kecil yang keras kepala ini. Memiliki bakat, ketangguhan, dan kemauan untuk bekerja keras, Yao Lao tidak dapat memikirkan jalan lain selain kesuksesan bagi Xiao Yan, yang memiliki ketiga kualitas ini. Chapter 509. Seorang pria muda berjubah hitam duduk bersila di puncak gunung. Tangannya membentuk segel pelatihan dan napasnya tenang dan panjang. Selain itu, akan ada sedikit fluktuasi di sekitarnya setiap kali dia menghirup dan menghembuskan napas. Benang energi yang condong ke bentuk panas yang berapi-api merembes keluar. Akhirnya, mereka bergerak mengikuti nafasnya dan memasuki bagian dalam tubuhnya. Pelatihan diam berlanjut selama hampir 2 jam. Pakaian pada pemuda berjubah hitam, yang sedang mengepak tanpa adanya angin akhirnya perlahan jatuh, dan matanya terbuka dengan sedikit gemetar. Saya telah memperoleh cukup banyak dari pelatihan jauh di dalam pegunungan selama 2 bulan, Xiao Yan memutar lehernya. Dia merasakan mata air menggelegak seperti doki yang mengalir tanpa henti, dan senyuman tanpa sadar tumpah dari sudut mulutnya saat dia berbicara dengan lembut. Selama 2 bulan pelatihan yang sulit, Xiao Yan tidak hanya melatih gerakan 3000 petir, sampai dia mencapai tingkat tahap pertama, kilat petir, tetapi doki di tubuhnya juga meningkat, bergabung, dan dimurnikan jauh di dalam pegunungan di mana dia makan di angin dan tidur di luar ruangan. Menurut tebakannya, saat ini dia sudah tanpa sadar mencapai puncak kelas bintang 8 Dadoushi saat berlatih gerakan 3000 petir. Tentu saja, dia membutuhkan waktu 2 bulan untuk memungkinkan dirinya mencapai puncak kelas bintang 8 Dadoushi. Kecepatan semacam ini adalah sesuatu yang tidak bisa berada dalam kategori yang sama dengan pelatihan di dalam menara pemurnian ki langit yang berkobar. Namun, Xiao Yan sudah merasa cukup puas dengan hal ini. Mampu berlatih gerakan 3000 petir, sampai dia mencapai tahap pertama sudah melebihi harapannya. Selain mencapai tujuan ini, dia juga mampu meningkatkan dokinya. Ini bisa dianggap sebagai hal tambahan untuk bersukacita. Makanya, dia tidak merasa tertekan. Xiao Yan berdiri dari batu hijau. Dia memegang tangannya di belakangnya saat pandangannya melayang di atas lautan pohon yang luas. Angin sepoi-sepoi secara kebetulan bertiup melalui pepohonan saat ini. Segera, lautan pepohonan bergoyang dan gelombang pohon yang sangat besar yang panjangnya hampir 1000 kaki bergelombang dari jauh. Satu gelombang mengikuti gelombang lainnya dengan cara yang tak henti-hentinya. Hampir tidak ada bedanya dengan ombak lautan. Itu menyebabkan orang-orang menghela nafas tentang kekuatan alam, yang luas dan agung. Xiao Yan terkejut saat dia melihat gelombang pohon yang mengerikan saat dia berdiri di puncak gunung. Mungkin itu karena suasana tenang antara langit dan bumi pada saat ini, tetapi di suatu tempat di dalam hatinya sedikit tergerak. Pikiran Xiao Yan saat ini cepat dan sensitif, dan mereka segera menjadi keras saat perasaan aneh melintasinya dengan cara seperti kilat. Tangan Xiao Yan mulai meregang di belakangnya. Matanya, bagaimanapun, perlahan menyipit. Beberapa saat kemudian, punggungnya bergetar dan sayap awan ungu melesat. Saat sayapnya mengepak, tubuhnya membentuk busur di langit sebelum kakinya dengan mantap mendarat di lautan pepohonan luas tanpa batas. Sayap awan ungu menyusut dan kembali ke dalam. Xiao Yan berdiri sendirian di tengah lautan pepohonan. Dia mengabaikan pepohonan dan disambut dengan dunia hijau zamrud. Tubuhnya adalah titik hitam pekat di dalam hijau zamrud. Dia tampak sangat kecil tapi dia menonjol. Tangan Xiao Yan perlahan terbuka. Gelombang pohon melesat dari jauh sebelum akhirnya membawa suara hua-hua yang keras, seperti petir dalam perjalanan, saat menyapu Xiao Yan. Kaki Xiao Yan seperti cakar elang saat mereka dengan kuat meraih bagian atas pohon. Tubuhnya seperti daun yang terhanyut oleh angin di dalam gelombang pohon yang hampir tak berujung ini. Itu dengan cepat melayang tetapi akhirnya tidak pernah terkoyak oleh kekuatan kuat yang dihasilkan oleh gelombang pohon. Gelombang ribuan kaki pepohonan menyerbu,
berlanjut selama lebih dari 10 menit sebelum berangsur-angsur menjadi jauh. Gelombang pepohonan menyapu, meninggalkan seorang pemuda berjubah hitam yang memiliki wajah pucat. Namun, matanya mengandung kegembiraan yang sangat besar. Dia berbalik dan menatap gelombang pohon mengerikan yang telah menjauh dan dengan cepat menghilang dari ujung pandangannya. Bagian tertentu dari hatinya diaduk dengan keras. Konsepsi artistik semacam ini. Xiao Yan perlahan mengangkat tangan kanannya. Seorang penguasa hitam gelap yang sangat besar melintas dan muncul. Dia memegangnya erat-erat di tangannya dan bergumam, "Jika aku bisa membuat seranganku menjadi seperti gelombang yang muncul satu demi satu tanpa akhir, itu pasti akan menjadi metode serangan yang sangat bagus, bukan?" Tangan Xiao Yan memegang penguasa Suan berat saat dia sedikit memiringkan kepalanya. Matanya yang hitam pekat dipenuhi dengan kehilangan yang aneh dan pikiran yang dalam. Tubuhnya juga tampak benar-benar diam saat ini. Jika ada orang yang bermata tajam, dia akan dapat dengan samar menemukan bahwa tangan kanan Xiao Yan, yang memegang penguasa Suan berat, tampak gemetar dengan busur yang sangat kecil. Cara itu seolah-olah sedang menyesuaikan sesuatu. Kekakuan Xiao Yan berlangsung hampir 1 jam penuh. Dia sendiri, bagaimanapun, tampaknya sama sekali tidak sadar akan hal ini. Aura sebelumnya yang tiba-tiba muncul dengan gelombang pepohonan berulang kali diputar ulang di dalam wilayah pikirannya. Waktu tampaknya berhenti dalam kondisi aneh seperti ini. Xiao Yan juga merasakan cahaya yang semakin besar tiba-tiba muncul, dan merasakan jejak menarik yang berkerumun di antara gelombang pepohonan. Gelombang pohon menyapu dan menghilang sebelum sekali lagi menyapu dan menghilang. Itu berulang dengan cara ini, membentuk siklus yang tidak berhenti untuk waktu yang lama. Waktu di dunia luar terus mengalir. Meskipun lebih dari 1 jam telah berlalu, Xiao Yan sudah merasakan perasaan aneh sesaat dari gelombang pohon simulasi yang tak terhitung jumlahnya lewat dalam 1 jam ini dengan meminjam kondisi aneh itu. Saat dia merasakan perasaan ini dengan cara ini berkali-kali, pemahaman yang tiba-tiba mulai tanpa sadar muncul dalam murid-murid Xiao Yan yang hitam pekat. Hah! Saat Xiao Yan berada dalam kondisi yang aneh ini, suara rendah yang sangat terkejut terdengar dari Yao Lao. Suara ini mungkin lembut tetapi masih mengandung keheranan dan keterkejutan. Dari kelihatannya, kondisi Xiao Yan ini telah melebihi harapannya. Suara, kejutan Yao Lao tidak mematahkan kondisi aneh tempat Xiao Yan berada. Yao Lao yang sangat berpengalaman secara alami tahu kesempatan seperti apa kondisi aneh ini bagi orang-orang yang sedang berlatih. Jika seseorang cukup malang untuk mengalami kondisi ini rusak karena dunia luar, niscaya akan menyebabkan orang tersebut merasa menyesal selama sisa hidupnya. Kekuatan spiritual yang kuat diam-diam menyebar dari cincin kuno hitam pekat di jari Xiao Yan. Itu mencakup semua ruang di dekatnya dalam belasan meter. Mengikuti tindakan kekuatan spiritual ini, raungan rendah dari magical beast yang kadang-kadang akan ditransmisikan dari jauh menghilang sepenuhnya. Wilayah ini telah menjadi sangat tenang karena kekuatan spiritual Yao Lao. Tidak akan ada lagi peristiwa di dunia luar yang akan memaksa Xiao Yan keluar dari kondisi aneh ini. Waktu perlahan mengalir. Hampir 3 jam penuh telah berlalu sejak Xiao Yan memasuki kondisi sunyi. Selama 3 jam ini, tubuh Xiao Yan tampaknya telah berubah menjadi patung batu yang tidak bergerak. Jika bukan karena lengkungan penguasa hitam yang gemetar di tangannya menjadi sedikit lebih besar, siapapun akan mengira ini adalah patung batu berwarna hitam yang telah kehilangan tanda kehidupan apapun. Namun, patung batu ini agak terlalu hidup. Pemuda berjubah hitam, yang tubuhnya benar-benar kaku, tiba-tiba mulai gemetar dengan lembut di area tertutup lautan pepohonan yang tenang. Mengikuti gemetar tubuhnya, cahaya di dalam matanya yang hitam pekat dan pikiran yang dalam juga menghilang dengan cepat. Sebuah kesadaran yang jelas terungkap. Tangan kanan Xiao Yan memegang gagang penggaris. Tubuhnya lurus seperti tombak. Aura tajam diam-diam menyebar dan wajah Xiao Yan menegang. Penguasa hitam di tangannya perlahan diangkat.
Setelah itu, dengan gerakan yang sangat lambat, ia dengan lembut diretas, diangkat, diayun, dan disapu. Metode penyerangan fondasi penguasa berat sepenuhnya ditampilkan oleh Xiao Yan pada saat ini. Saat tangannya bergetar, kecepatan memegang penggaris juga menjadi semakin cepat. Pada akhirnya, seluruh tubuh Xiao Yan hampir sepenuhnya terbungkus dalam bola berwarna hitam. Keterampilan penguasa yang sangat indah ini adalah sesuatu yang tidak dimiliki Xiao Yan di masa lalu. Desiran angin liar terdengar dari lautan pepohonan saat bola hitam besar menggelinding dengan cepat di atasnya. Daun-daun akan layu kemanapun bola hitam ini lewat. Terkadang, beberapa akan jatuh ke bola hitam dan langsung hancur berkeping-keping. Ayunan penggaris yang berat menjadi semakin cepat. Namun, pada saat tertentu tepat ketika Xiao Yan hendak mencapai kecepatan tertinggi, penguasa berat itu tiba-tiba menjadi lambat. Perubahan mendadak ini seperti kupu-kupu di dalam hati, menyebabkan seseorang merasa sangat tidak enak. Rangan lembut teredam keluar dari sosok manusia yang samar-samar terlihat di dalam bola hitam. Dalam sekejap, orang bisa melihat bahwa ekspresi pemuda itu menjadi jauh lebih pucat. Meskipun ekspresi Xiao Yan pucat, dia tidak segera berhenti. Percikan tiba-tiba berulang kali muncul di bagian dalam pikirannya. Selain itu, saat penggaris berat di tangannya melambai, perubahan lintasan dan sudut yang sangat halus terjadi tanpa dia sadari. Pikiran Xiao Yan tertutup rapat saat dia mulai menyerah mengambil inisiatif untuk melambaikan penguasa. Sebaliknya, dia memberikan kendali pada cahaya yang tiba-tiba, yang terletak di suatu tempat di benaknya. Angin penguasa yang tajam berangsur-angsur menjadi lambat. Menggantinya dengan tubuh penguasa yang melambai sangat lambat itu kecepatan penguasa berat itu lambat. Dari sudut pandang orang luar, teknik penggaris ini pada dasarnya diisi dengan bukaan. Jika seseorang hanya menyerang secara acak, seseorang akan dapat menyebabkan orang yang melambaikan penguasa itu dipaksa mundur setelah menderita luka serius. Saat penguasa menari, cahaya aneh sekali lagi menyerbu mata hitam gelap itu. Kecepatan melambai Xiao Yan yang awalnya agak kaku tiba-tiba menjadi lebih halus. Mengikuti perubahan ini, teknik penggaris yang semula diisi dengan bukaan tiba-tiba berubah drastis. Saat penggaris itu melambai, tubuh sang penggaris terikat di mana-mana dari atas sampai bawah. Saat menari, sebenarnya seperti bola yang begitu kokoh hingga tidak bisa dipatahkan. Tidak ada tempat di mana seseorang bisa menyerang. Teknik penguasa ini tidak diragukan lagi sangat berbeda dari teknik penguasa tidak teratur Xiao Yan sebelumnya, yang hanya mengandalkan kekuatan dan kecepatan tubuhnya untuk menyerang. Sejak Xiao Yan memperoleh penguasa Suan berat, dia tidak pernah mempraktekkan segala jenis teknik penggaris lengkap. Ketika dia bertarung dengan musuh, dia akan sangat mengandalkan kekuatannya yang besar. Meskipun kekuatan bisa mematahkan 1000 teknik, yang disebut kekuatan ini harus mencapai tingkat kekuatan tertentu untuk mencapai efek sombong semacam ini. Jika dia bertemu seseorang yang memiliki kekuatan yang sama, bagaimana dia akan menerobos yang terakhir? Pada saat itu, tidak diragukan lagi akan ditentukan oleh teknik yang sangat bagus dari kedua belah pihak. Jika seseorang membahas keindahan teknik seseorang, teknik penguasa yang digunakan Xiao Yan mungkin sedikit kasar dibandingkan dengan teknik tombak yang digunakan Bai San saat itu, tetapi dalam hal kecepatan dan kekuatan, Xiao Yan lebih kuat. Namun, keindahan dalam teknik ini menjadi titik lemahnya. Jika dia bertemu lawan dengan kekuatan yang mirip dengannya di masa depan, dia pasti akan menderita kerugian. Selain itu, kesadaran yang tiba-tiba ini tampaknya benar-benar memperbaiki kelemahannya ini. Gelombang penguasa yang berat itu tiba-tiba menjadi lamban. Angin kencang bertiup dengan eksplosif dari ujung penggarisnya. Dia bisa mendengar suara, kaca, dan pohon besar, lebih dari 10 meter di depannya, benar-benar putus. Xiao Yan mempertahankan sikap penguasa berat yang meretas saat cahaya di matanya dengan cepat mundur. Sesaat kemudian, kecerahan yang jelas muncul.
Wajahnya membawa benang keterkejutan saat dia menatap penguasa berat di tangannya. Lintasan dan sudut bagaimana penguasa berat itu diayunkan sebelumnya benar-benar bertahan tanpa dihapus dari pikirannya, seolah-olah itu adalah jejak. Ini, Xiao Yan melebarkan mulutnya. Dia tidak benar-benar tahu harus berkata apa. Hanya dalam beberapa jam berada dalam posisi tertentu, dia telah menemukan bahwa dia telah memahami teknik menyerang penguasa yang sangat indah. Meskipun teknik penggaris ini baru saja memasuki tahap embrio, kekuatannya secara diam-diam telah menunjukkan bahwa itu hanyalah puncak gunung es. Jika ingin diasah di masa depan, tidak sulit untuk membayangkan betapa hebatnya bantuan itu bagi Xiao Yan. Tidak perlu heran, ini bukan keuntungan yang tidak disengaja selama pelatihan tetapi semacam kesempatan keberuntungan. Anda beruntung dapat bertemu dengannya dan bahkan lebih beruntung lagi untuk memahaminya. Suara Yao Lao perlahan terdengar di dalam hati Xiao Yan. Kesempatan keberuntungan semacam ini adalah sesuatu yang bisa ditemui banyak orang, tapi tidak bisa direngkuh. Mampu meraihnya membuktikan kemampuan dan bakat Anda. Mendapatkan sesuatu tanpa usaha hanyalah lelucon. Xiao Yan mengangguk lembut saat mendengar ini. Perasaan tertegun di hatinya perlahan menjadi lebih lemah. Teknik penggaris ini memiliki alur konsepsi tak henti-hentinya seperti gelombang. Saya pikir itu ada hubungannya dengan gelombang pohon sebelumnya, bukan? Saat ini mungkin sedikit lemah, tetapi Anda tidak perlu berkecil hati. Ini baru permulaan. Selama Anda mengasahnya dengan benar di masa depan, saya pikir Anda mungkin bisa membuat teknik penguasa Do skill yang baru milik Anda. Yao Lao tertawa. Tawanya mengandung beberapa kepuasan. Awal dari segalanya sulit. Sekarang Xiao Yan sudah mulai, kemungkinan hanya masalah waktu sebelum dia berhasil. Meskipun membuat Do skill sangat sulit, Yao Lao memiliki kepercayaan diri yang tidak biasa pada anak kecil di mana keajaiban sering terjadi. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia membalik tangannya dan meletakkan penggaris berat itu di punggungnya. Setelah itu, dia mengeluarkan pil pemulihan energi dari cincin penyimpanannya dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Dia merasakan benang panas naik di tubuhnya, dan baru saja akan mencari tempat untuk beristirahat ketika raungan monster yang memekakkan telinga tiba-tiba terdengar dari gunung di kejauhan seperti petir. Benar-benar raungan yang kuat. Hanya dari mendengar suaranya, itu pasti magical beast yang setidaknya sekelas doang, bukan? Xiao Yan juga terguncang oleh raungan tiba-tiba sampai dia kosong. Dia buru-buru mengangkat kepalanya dan menatap gunung di kejauhan saat dia bertanya dengan heran. Iya, ini memang magical beast kelas doang. Ada juga aura yang cukup kuat di wilayah itu. Kedua belah pihak harus berjuang, kata Yao Lao sambil tersenyum tipis. Sebenarnya ada orang yang berani memiliki niat tertentu terhadap monster kelas doang. Kejutan melintas di wajah Xiao Yan. Hatinya agak penasaran saat dia tersenyum dan menyarankan, haruskah kita pergi dan melihatnya? Ya, terserah kamu. Yao Lao tidak peduli saat ini. Xiao Yan tersenyum saat mendengar ini. Sayap awan ungu di punggungnya ditembakkan. Dengan kepakan lembut, tubuhnya mulai terangkat sebelum akhirnya terbang menuju lokasi di mana raungan monster itu berasal. Chapter 510. Setelah memanggil sayap awan ungu, Xiao Yan bergegas secepat kilat menuju tempat di mana raungan binatang itu dipancarkan. Dalam waktu kurang dari 10 menit, dia sudah berada di dekat tempat raungan binatang itu bergema. Selain itu, dia tampaknya bisa merasakan beberapa aura kuat selain mendengar raungan. Aura ini kuat dan bahkan hampir sama dengan Lin Yan. Mungkin ada satu atau dua di antara mereka yang lebih kuat dari Lin Yan. Kejutan diam-diam muncul di hati Xiao Yan saat dia merasakan aura ini. Lin Yan itu adalah orang kuat yang telah memasuki puncak kelas Douling. Dengan menjadi lebih kuat darinya, bukankah itu berarti tempat ini benar-benar memiliki Douwang elit? Xiao Yan menjadi sedikit berhati-hati saat pikiran ini melintas di dalam hatinya. Dia dengan hati-hati menekan fluktuasi Douqi di dalam tubuhnya,
dan napasnya juga secara bertahap melambat. Sayap awan ungu di punggungnya mengepak sedikit, dan tubuhnya dengan tenang bergegas ke dalam hutan hijau yang subur. Xiao Yan dengan cepat menarik sayap awan ungu saat memasuki hutan. Setelah itu, tangannya berkedip dengan gesit seperti monyet. Setelah berhati-hati dengan cara ini untuk waktu yang lama, pemandangan di depannya tiba-tiba melebar. Ini terutama terjadi ketika tatapan Xiao Yan menyapu lembah gunung kecil di luar hutan. Kejutan di wajahnya tanpa sadar menjadi lebih padat. Di luar hutan ada lembah gunung kecil yang menghadap ke gunung. Pintu masuk ke lembah gunung itu seperti labu. Pada saat ini, ada kera raksasa berwarna putih yang sangat kuat berukuran sekitar 30 hingga 40 kaki berdiri di pintu masuk lembah gunung ini. Seluruh tubuh kera putih memancarkan aura sedingin es yang sangat tajam. Nafas berat dan kasar yang keluar dari lubang hidungnya yang besar keluar sebagai dua sulur kabut putih. Kedua lengannya juga cukup panjang dengan masing-masing tangan cakar kira-kira 2 kali ukuran kepala manusia. Ketika cakar tangan sesekali diayunkan, akan ada beberapa bila angin yang ditembakkan dengan keras yang cukup kuat untuk menghancurkan batu besar di sampingnya yang mengirim pecahan batu terbang ke segala arah. Sepasang mata merah darah dipenuhi dengan niat membunuh yang liar dan sengit. Pada saat ini, sepasang mata merah darah ini dengan kejam menatap ke-6 sosok manusia di sekitarnya. Ini sebenarnya adalah kera langit iblis salju. Orang-orang ini sangat berani. Kekuatan kera langit iblis salju dewasa cukup untuk menghancurkan emas dan membelah gunung. Meskipun orang besar di depan ini tampaknya baru saja memasuki tahap dewasa, itu setidaknya bisa sebanding dengan bintang 3 doang. Xiao Yan segera berbicara dengan terkejut di dalam hatinya begitu dia melihat yang sangat menarik, sangat besar kera di pintu masuk lembah. Beberapa orang itu tidak lemah. Suara Yao Lao terdengar samar. Xiao Yan buru-buru menyapu pandangannya ke 6 orang yang mengelilingi kera langit iblis salju. Ketika pandangannya menyapu lencana di dada seseorang, ekspresinya tanpa sadar berubah sedikit. Orang-orang ini semuanya siswa dari Akademi Dalam. Mengapa mereka sekuat ini? Hah? Senior Han Yue juga ada di sini. Di akhir kata-katanya, dia tiba-tiba mengeluarkan suara, "Huh." Ini karena dia tiba-tiba melihat seorang wanita anggun berdiri di sisi paling kiri. Gaun berwarna perak yang jelas dingin tapi memikat dan rambut panjang berwarna perak cerah itu tidak lain adalah Han Yue yang bisa dianggap memiliki hubungan yang cukup baik dengan Xiao Yan di Akademi Dalam. Mengapa mereka semua berkumpul di sini? Xiao Yan sedikit mengernyit. Meskipun dia tidak mengenal orang lain selain Han Yue, dia bisa mengumpulkan beberapa petunjuk dari lencana mereka. Di Akademi Dalam ini, siswa mana, selain para ahli yang masuk dalam 10 besar, peringkat kuat, yang memiliki keberanian dan resolusi untuk datang dan mengepung Magical Beast kelas doang. Hei, orang bertubuh besar ini benar-benar tangguh. Han Yue, apakah benar-benar ada hal yang kamu katakan di dalam? Sebaiknya Anda tidak membohongi kami untuk membuat kami menjadi pejuang bebas Anda. Kera langit iblis salju ini adalah binatang buas yang bahkan beberapa sesepuh di Akademi Dalam tidak dapat mengalahkannya. Jika ada di antara kita yang melawannya sendirian, tidak ada yang bisa mengalahkannya. Setelah menjadi gila, kita akan dihadapkan pada sedikit masalah. Sementara Xiao Yan merasa ragu di dalam hatinya, suara kasar dan kasar tiba-tiba muncul. Matanya melirik dan menemukan bahwa orang yang berbicara adalah pria dengan tubuh yang kuat dan beberapa janggut di wajahnya. Tubuh kuat yang terakhir sedemikian rupa sehingga dia lebih tinggi dari orang biasa dengan 2 kepala. Tubuhnya yang besar menyebabkan orang lain merasakan penekanan yang tidak biasa. Namun, hal yang paling diperhatikan orang adalah palu logam besar di tangan kanannya. Di bawah sinar matahari, warna hitam palu logam memantulkan cahaya yang tebal dan dalam. Melihat pembuluh darah hijau yang menonjol di tangan pria itu, berat palu logam hitam yang gelap ini sepertinya tidak ringan. Senior Yan Hao, Anda dapat yakin tentang ini.
Saya jelas tentang bahaya yang terlibat, dan tidak akan bercanda dengan hal semacam ini. Jika terjadi kesalahan setelah ini, Han Yue tidak akan mundur dari kecaman senior Yan Hao. Han Yue dengan lembut berkata. Suaranya sejelas mata air pegunungan yang sedingin es, menyebabkan orang-orang merasakan perasaan aneh aliran air sedingin es di dalam hati mereka. Haha, Yan Hao. Han Yue tahu bagaimana menimbang hal-hal jika menyangkut masalah seperti itu. Anda tidak perlu terlalu curiga. Jika memang ada hal itu di lembah, keuntungan yang akan kita peroleh akan sangat besar. Kompetisi akbar akan dimulai setelah 4 bulan berikutnya. Jika kami dapat meningkatkan kekuatan kami selama ini, posisi seorang penatua adalah sesuatu yang dapat kami antisipasi. Suara tawa yang jelas terdengar. Tatapan Xiao Yan mengikuti suara itu dan melihat ke atas. Hatinya tanpa sadar sedikit memuji. Orang yang berbicara adalah seorang pemuda tampan yang mengenakan pakaian berwarna hijau. Usia pemuda itu sekitar 26 hingga 27 tahun. Pada usia ini, kebanyakan orang sudah mulai kehilangan kesombongan liar seorang pemuda. Selain itu, juga karena cara senyumannya inilah yang menyebabkan orang lain menganggapnya baik. Dia mengenakan pakaian hijaunya dengan baik dan membawa sikap elegan yang menyebabkan orang-orang terkejut tanpa henti. Yan Hao. Xiao Yan diam-diam menggumamkan nama ini di dalam hatinya. Dia samar-samar merasa itu sedikit familiar. Lin Xiuya, mudah bagimu untuk mengatakannya. Ini adalah magical beast yang bisa menyaingi seorang elit doang. Bahkan dengan kekuatan kita, mungkin saja kita terluka parah dan mati jika kita tidak berhati-hati. Apalagi, Yan Hao hanya ingin mengkonfirmasi sesuatu. Lagi pula, tidak ada yang mau menghabiskan begitu banyak usaha dan berakhir dalam situasi dengan tangan kosong. Seorang pria yang wajahnya agak gelap memutar matanya saat dia menjelaskan. Lin Xiuya. Sungguh tidak terduga bahwa dia adalah Lin Xiuya yang dibicarakan Lin Yan. Melihat wataknya, tidak heran mengapa bahkan Lin Yan yang sangat sombong akan memiliki rasa takut yang samar ketika menyebut dia. Hati Xiao Yan sedikit melonjak. Nama ini adalah sesuatu yang dia dengar cukup sering. Sebagian besar siswa di akademi dalam akan menunjukkan sedikit kekaguman dan rasa hormat ketika menyebut nama ini. Mungkin orang ini mungkin bukan yang terkuat di akademi dalam, tetapi jika ada yang membahas pesona, kemungkinan besar tidak ada orang di akademi dalam yang bisa berdiri bahu-membahu dengannya. Hahaha. Tidak ada orang yang tidak berguna yang bisa masuk dalam 10 besar peringkat kuat. Meskipun kekuatan sejati kita mungkin tidak sebanding dengan kera langit iblis salju, binatang itu kemungkinan besar akan dirugikan jika kita benar-benar bertarung. Lin Xiuya tertawa. Jari panjangnya dengan lembut menjentikkan pedang panjang berwarna hijau yang dia pegang di tangan satunya. Sebuah suara yang jelas segera tetapi diam-diam dikeluarkan. Mengikuti pancaran suara, untaian angin berputar yang hampir seperti zat tiba-tiba muncul di sekitar tubuhnya entah dari mana, berputar tanpa henti sambil mengeluarkan suara, "Huhu." Kalian semua, agak kekanak-kanakan untuk memiliki argumen yang tidak berguna sekarang. Karena kalian semua sudah mengikutiku ke sini, itu berarti hal serupa memiliki daya tarik yang besar bagi kalian semua. Oleh karena itu, yang paling penting sekarang adalah pertama-tama mengalahkan kera langit iblis salju. Kalian semua jelas tahu tentang nilai benda itu. Begitu berita menyebar, kemungkinan akan ada cukup banyak orang dari wilayah sudut hitam datang untuk mencurinya. Pada saat itu, akan sangat terlambat untuk menyesal. Han Yue sedikit mengernyitkan alisnya saat dia berbicara dengan suara dingin dan acuh tak acuh ketika dia mendengar pendapat yang agak tidak seragam. Beberapa orang di samping tertawa ketika kata-kata itu keluar dari mulut Han Yue. Mereka mengangkat bahu dan tidak terus berdebat. Sebaliknya, mereka mengalihkan pandangan mereka ke kera langit iblis salju di tengah. Nanti, kami berlima akan bertindak untuk menghentikannya. Setiap orang sebaiknya menggunakan keterampilan apapun yang mereka miliki.
Orang ini bukanlah sesuatu yang mudah untuk dihadapi. Kekuatan Han Yue sedikit lebih lemah dan lebih baik baginya untuk tidak berpartisipasi dalam pengepungan semacam ini. Sebaliknya, Anda harus membantu kami memperhatikan pergerakan di sekitar. Lin Xiuya memiringkan pedang panjang di tangannya dan mengarahkannya ke tanah saat dia berbicara sambil tersenyum. Iya, Han Yue ragu-ragu sedikit ketika dia mendengar ini sebelum dengan lembut mengangkat dagunya. Jari-jarinya menekan ke atas batu besar dan sosoknya mundur dengan ringan. Akhirnya, tubuh indahnya berdiri tegak di atas pohon dengan pemandangan luas yang tak terhalang. Hahaha, semuanya, kami sudah lama tidak bergandengan tangan. Saya ingin tahu apakah Anda mengalami peningkatan. Lin Xiuya tertawa kecil saat melihat Han Yue mundur. Pakaian hijaunya sedikit bergetar saat aura kuat tiba-tiba melonjak keluar dari tubuhnya. Merasakan kekuatan aura ini, samar-samar terasa seperti melebihi kekuatan Do. Ling, sungguh tak terduga bahkan kamu memiliki satu langkah untuk pergi ke kelas Do Wang. Anda benar-benar layak menjadi juara di antara angkatan siswa baru kami saat itu. Yan Hao yang besar tanpa sadar menghela nafas kaget saat dia merasakan aura kuat merembes keluar dari Lin Xiuya. Bukankah kamu juga menyentuh lapisan batas itu? Lin Xiuya memutar matanya ke arah Yan Hao saat dia berbicara. Aku hanya menyentuhnya dengan sangat samar, dan tidak bisa dibandingkan denganmu. Yan Hao tertawa getir dan menggelengkan kepalanya. Dia memegang palu logam hitam legam di tangannya dan dengan kasar memutarnya di depannya. Segera, aura menakutkan merobek udara dan mengeluarkan suara yang tajam. 3 orang lainnya juga membiarkan ki mereka meletus hingga batas mereka setelah Lin Xiuya dan Wu Hao. Orang-orang ini sebenarnya adalah orang-orang kuat yang berada di puncak kelas Do Ling. Dari penampilan ki mereka sebenarnya tidak sedikit lebih lemah dari Lin Yan. Akademi dalam ini memang layak menjadi tempat di benua tempat berkumpulnya para berbakat. Semua orang ini baru berusia sekitar 25 tahun tetapi mereka dengan cepat mencapai kelas Do Wang. Bakat seperti ini bisa dibilang hebat. Para jenius yang bahkan surga akan memanjakan dimanapun seseorang menempatkan mereka. Xiao Yan tanpa sadar menghela nafas karena terkejut di dalam hatinya saat ia merasakan 5 aura yang kuat. Tampaknya telah merasakan atmosfer pertempuran yang telah menyebar dari sekitarnya. Kemerahan cerah di mata besar, kera langit iblis salju, di medan pertempuran menjadi jauh lebih padat. Cakar hitamnya yang seperti logam menghantam dadanya yang ditutupi dengan bulu berwarna putih. Segera, riak dengan kekuatan dasar yang terlihat dengan mata telanjang tiba-tiba menyebar. Kemanapun kekuatan itu menyebar, bebatuan besar di sekitarnya akan mengeluarkan suara, kaca, dan akan segera pecah, menghasilkan banyak garis retakan. Manusia bodoh, jangan berhayal menyambar, susu inti pendinginan tubuh. Jika Anda pergi sekarang, saya akan mengampuni hidup Anda. Kera langit iblis salju, mengangkat kepalanya yang sangat besar. Tatapan merah darahnya menatap tajam ke beberapa orang. Setelah terdiam beberapa saat, suara rendah, dalam, sombong, liar, seperti petir tiba-tiba terdengar di telinga semua orang yang hadir. Hah! Kera langit iblis salju ini hanya ada di kelas Do Wang tapi dia benar-benar bisa membuka mulutnya untuk berbicara. Hati Xiao Yan merasa kaget dengan aksi kera langit iblis salju. Sesaat sebelum dia tiba-tiba terkejut, susu inti pendinginan tubuh. Xiao Yan berulang kali mengucapkan nama ini di mulutnya. Sesaat kemudian, tubuhnya tiba-tiba bergetar. Wajahnya dipenuhi dengan ekspresi tertegun, namun sangat riang. Tempat ini sebenarnya memiliki susu inti pendinginan tubuh, semacam benda spiritual dari negeri ini.